Pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi siswa-siswi SD dan SMP yang ada di Kabupaten Bone Bolango serentak dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021, kecuali bagi lingkungan sekolah yang belum memenuhi pelayanan vaksinasi minimal 50% dari jumlah total guru, tenaga kependidikan, dan siswa yang telah terdaftar di sekolah tersebut. Hal ini tertuang dalam surat edaran Bupati Bone Bolango tentang pedoman pembelajaran tatap muka terbatas KBTK SD SMP dan SPNF SKB paket ABC selama pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2021. Di awal September 2021 ini, SD dan SMP melaksanakan belajar tatap muka dengan ketentuan setiap kepala satuan pendidikan agar memastikan para guru, tenaga kependidikan, dan para siswa yang telah berumur 20 tahun ke atas telah divaksin dengan persentase minimal 50%. Bagi satuan pendidikan guru, tenaga kependidikan, dan siswa yang belum mengikuti program vaksinasi tidak diwajibkan mengikuti pembelajaran tatap muka. Kepala Seksi Kurikulum Peserta Didik Penilaian dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Bone Bolango, Ludin Abdullah kepada Gorontalo TV mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan sistem pembelajaran tatap muka di lingkungan sekolah dasar dan SMP tingkat Kabupaten Bone Bolango sudah dimulai pada tanggal 6 September 2021. Mengacu pada surat edaran Bupati Bone Bolango, dan bagi jenjang sekolah PAUD belum bisa melaksanakan sekolah tatap muka. Sementara bagi sekolah dasar hanya 50% yang bisa mengikuti sistem pembelajaran tatap muka. Penjelasannya untuk pelaksanaan sekolah tatap muka ya, untuk tatap muka di Kabupaten Bolango sudah berlangsung dari tanggal 6 September 2021 dengan beberapa persyaratan. Pertama, untuk anak usia 12 sampai 15 tahun itu wajib vaksin. Jadi sekolah wajib melaksanakan vaksin vaksinasi 50%. Jika syarat itu tidak dipenuhi, maka sekolah melaksanakan pembelajaran daring. Terus untuk persyaratan khusus dari pelaksanaan di sekolah itu sendiri, protokol kesehatan juga? Oh iya, jadi khusus untuk satuan pendidikan dalam melaksanakan protokol kesehatan, jadi sejak mereka masuk di gerbang sekolah itu sudah harus cuci tangan, kemudian wajib memakai masker, dan kemudian ketika masuk ke kelas itu tempat duduknya diatur dengan jarak 1,5 meter sehingga tidak terjadi kerumunan, dan itu wajib dilaksanakan oleh sekolah. Ketika sekolah tidak melaksanakan protokol kesehatan, kita sekolah ditutup tidak. Ini kan yang 12 itu kan mungkin jadi KTSP. SD sendiri bagaimana dengan Pak? Ya, kalau untuk jenjang PAUD itu belum boleh melaksanakan tatap muka. Untuk SD itu hanya melaksanakan pembelajaran separuh dan 50% setiap jadi bergantian. Melaksanakan seluruh pembelajaran jadi separuh dari peserta didik yang bisa belajar dengan cepat. Tapi semua sekolah sudah paham itu Pak? Ya sudah. Jadi kita sudah sebelum tanggal 6 itu kita sudah naik sekolah, baik edaran Bupati tentang protokol kesehatan terbatas untuk tanggal 6 September, dan juga beberapa ketentuan yang juga menyangkut vaksinasi yang ditandatangani oleh vaksin. Sementara itu, pihak sekolah mengaku apa yang telah tertuang dalam surat edaran tersebut telah dilaksanakan dan dijalankan di lingkungan sekolah. Bahkan pihak sekolah betul-betul telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat pelaksanaan belajar tatap muka yang sementara berlangsung saat ini. Alhamdulillah sudah mulai sejak hari Senin pelaksanaan tatap muka, dan yang sudah divaksin itu 112 orang dari 444 siswa. Kemudian ditambah juga yang belum genap umurnya umur 12 tahun ya, dan yang punya riwayat penyakit bawaan itu harus memperlihatkan surat
keterangan dari dokter itu yang sudah bisa ikut tatap muka. Kemudian pada saat tatap muka ini juga, ini di setiap kelas, sebelum masuk ke dalam sekolah, lingkungan sekolah itu wajib dicek suhu. Kemudian di depan kelas juga sudah disiapkan, setiap kelas ya, sudah disiapkan alat tempat cuci tangan. Kemudian di dalam kelas itu diatur jarak tempat duduk. Jadi bagi yang belum divaksin ini daring Bu ya? Iya, yang belum divaksin itu pembelajaran ini secara daring. Tetapi diharapkan di sini untuk para orang tua bisa untuk tetap minta anaknya untuk dapat melaksanakan vaksinasi. Dan pembelajaran ini berlangsung ke tatap muka itu selama 3 jam. 3 jam. 3 jam. Ya, 3 jam yang 60 menit, bukan 3 jam. Pembelajaran yang 40 menit. 3 jam. Setiap harinya ya? Iya, setiap hari dari Senin sampai Jumat. Iya. Bagaimana sekarang sudah melaksanakan sekolah tatap muka atau sudah divaksin? Sudah divaksin. Iya. Vaksin berapa kali? Baru 1. Nah, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan sholat tatap muka? Tenang? Iya. Ya, itu harapannya ya? Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada harapan teman-teman lain yang belum divaksin? Bahwa vaksin itu aman kan? Jadi, untuk menghindari virus COVID-19 menyebar ya? Sudah divaksin berapa kali? 2 kali. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan sekolah tatap muka? Senang. Senang sekali ya, karena sebelumnya kan melaksanakan daring ya. Ya. Baru di sekolah menerapkan protokol kesehatan. Mungkin ada himbauan ke teman-teman lainnya yang belum divaksin. Berarti vaksin aman kan selama ini kan? Tidak ada gejala apa-apa kan? Sehat kan? Iya. Pandemi COVID-19 menjadi perhatian serius kita semua, termasuk tenaga pendidik dan orang tua siswa dalam menangkal laju penyebaran virus COVID-19, terutama di lingkungan sekolah sendiri. Dengan begitu, pola hidup sehat dan penerapan protokol kesehatan dan program vaksinasi akan bisa menekan laju penyebaran virus COVID-19. Dari Bone Bolango, Soekarno melaporkan.